Selamat datang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita dengan satu pujian. Penuhilah hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak sanggup menjalani hari-hari yang sukar. Hanya oleh karena kekuatan Roh Kudus-Mu kami sanggup menjalani hari-hari terakhir ini, Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kami manusia berdosa, dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini, sampai detik ini ada di rumah-Mu, Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami terkumpul saat ini untuk beribadah kepada-Mu,
Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, memperdamaikan setiap kami Tuhan, sebab kami tidak ada yang benar Tuhan, tidak ada yang baik. Pendengaran, perasaan, perbuatan, perkataan, pendirian kami Tuhan, banyak kekurangan, banyak kesalahan terhadap Tuhan, terhadap sesama Tuhan. Itu sebabnya kami memohon ampun. Mari Engkau perdamaikan hidup kami, agar kami layak mendekat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau serahkan pelayanan kami masing-masing yang saat ini Engkau percayakan untuk melayani Tuhan. Terlebih Tuhan, Ibu Gembala, dalam pelayanan firman-Mu Tuhan, biar Engkau bukakan rahasia firman-Mu menjadi kebutuhan kami masing-masing, agar hati kami dipuaskan, kami diperdamaikan, dan kami pulang membawa berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan setan yang mau mengganggu ibadah kami, izinkan kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk menghalau, menghancurkannya, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa menghancurkan pekerjaan setan. Kuasai hati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Kita memuji Tuhan. Hati-Mu ada bagiku. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
berharga, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Nyanyian rohani 44, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Mari kita bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Segala puji syukur. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kita lanjutkan pujian kita. Nyanyian rohani nomor 36. Bahwa Tuhan juga Gunung batu
bahwa Tuhan juga. Mari kita bangkit berdiri. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi pujian Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Sekali lagi, Engkau Yesus permata hati. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku,
Mari kita bangkit berdiri. Kau ku sembah, Yesus Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus Kau Tuhanku. hanya Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah, Yesus Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain. Tiada lain yang layak ku sembah. Mari kita tundukkan kepala kepadamu ya Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu membawa segenap hidup kami ini Tuhan. Kehidupan yang hanya ditandai dengan kekurangan dan kelemahan. Dan kami yakin Engkau tidak akan pernah menolak umat-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup yang satu ini Tuhan, untuk menerima kemurahan yang kami butuhkan lewat kerjaan firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Engkau sudah menjaga, membela kami, melindungi kami, menguatkan, menopang kami, memberkati, memelihara kami Tuhan. Dan apa yang Engkau kerjakan selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan Yesus kami mengalami kekurangan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kami alami yang terjadi seizin Engkau, firman-Mu mengatakan semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih seberapa kami kaum wanita yang boleh Engkau tarik dengan kuat kuasa korban-Mu, boleh terkumpul di dalam ruangan ini Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turut bekerja dan Engkau mengambil alih seluruhnya Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, berkati kami dengan hati yang terbuka untuk menerima setiap pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Pekerjaan Engkau Imam Besar Agung yang sudah hadir, yang disertai dengan kasih-Mu Tuhan, yang mampu mengangkat kehidupan kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan yang kami sembah selain Engkau. Engkau kepala dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengaruniakan roh hikmat dan wahyu. Semakin hari Tuhan kami semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Semakin hari kami berpegang pada korban-Mu Tuhan, yang membawa kami sampai mencapai pada kesempurnaan. Hamba serahkan hidup ini Tuhan dalam tangan-Mu. Perdamaikanlah kehidupan ini Tuhan Yesus.
Basuhlah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikah kami, rumah tangga, anak-anak, keluarga, orang tua yang sementara waktu kami tinggalkan di rumah Engkau juga melindungi mereka, anak-anak kami dimanapun berada. Tuhan melindungi mereka Tuhan. Kami siapkan hati ini untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul sebagai kehidupan wanita yang mendapat kemurahan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan lewat pekerjaan firman. Dan mari pada malam hari ini dengan pertolongan Tuhan tentunya ya, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka hati kita untuk dikerjakan oleh firman Tuhan seberapa yang Tuhan izinkan kita menerimanya ya. Pada hari Senin 2 minggu yang lalu, karena ibadah kaum wanita itu 2 minggu sekali, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam suratan Efesus pasal 5 ayatnya yang ke 25 sampai ayatnya yang ke-27 ya, 25, 26, 27. 2 minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa bukti kasihnya Yesus sebagai mempelai pria, yaitu dia menyerahkan diri ya, yaitu dia berkorban dan dia menguduskan gerejanya. Itulah pekerjaan firman yang mau menyucikan kehidupan saudara dan saya ya, kehidupan kita semua. Jadi kalau firman Tuhan itu tampil untuk menyucikan, ya kita ingat baik-baik ya, itu bukti bahwa Tuhan sayang dengan hidup kita. Amin ya. Ya, kalau Tuhan sayang, Tuhan tidak akan biarkan ada kotoran. Ya, seperti kita sebagai ibu ya, kita kalau sama anak-anak kita kan begitu ya, kita mau anak-anak kita itu bersih, rapi ya. Tidak ada orang tua yang biarkan kalau anak-anaknya itu dalam keadaan tidak rapi atau mau ibadah terus bajunya kotor atau lain sebagainya. Itu hanya contoh kecil, contoh yang sangat sederhana untuk kita bisa mengerti bahwa kalau Tuhan sayang dengan gerejanya, Tuhan sayang dengan kehidupan kita, maka Dia tidak akan biarkan ada kekurangan. Ya, kekurangan demi kekurangan satu persatu Tuhan nyatakan. Seakan-akan kita direndahkan, tetapi sebenarnya itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Kita ini surat Roma katakan kita ini adalah kehidupan yang berhutang. Ya, yang lalu Bapak Gembala sempat berbicara tentang hutang-hutang secara jasmani. Jangan ada di antara kita yang berhutang kepada Tuhan. Ya, apakah itu miliknya Tuhan, apakah itu korban, apakah itu nasar ya yang pernah kita ucapkan ya. Kita belajar untuk minta Tuhan ingatkan ya, minta Tuhan ingatkan kalau ada sesuatu yang membuat kita berhutang, nah kita minta kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya supaya
saya tidak berhutang kepada engkau. Tetapi surat Roma berbicara tentang hutang keselamatan. Dan itu tidak akan pernah bisa terlunasi. Hanya satu, kita menyerahkan hidup yang satu ini kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa membayar hutang keselamatan itu kaum wanita. Karena itu harganya, darahnya anak Allah. Dan itu tidak bisa dibayar. Kita hanya bisa datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapalah hidup saya sampai anak Allah itu berkorban untuk hidupku. Ya, kita baca dulu ya itu supaya saudara tidak mengira saya atau nanti dikira saya karang-karang ya. Surat Roma pasalnya yang ke-8. Surat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya, jadi kita ini orang yang berhutang, tapi bukan berhutang kepada daging sehingga kita ini membiarkan hidup ini diperbudak oleh perbuatan daging. Ya, kadang-kadang kita ini apalagi kita menyadari sebagai kehidupan wanita. Ya, kadang-kadang kita kurang mampu menguasai segala sesuatu yang menguasai perasaan kita. Ya, kita tidak mampu menguasai perasaan, sampai-sampai kita tidak mampu menguasai mulut kita dan lain sebagainya. Kita tidak mampu menguasai pandangan kita. Ya, tapi ingatlah, kita ini berhutang bukan kepada daging. Sampai-sampai kita mengikuti semua keinginan daging yang tertulis dalam surat Galatia. Tetapi kita berhutang kepada Yesus, kepada korban Kristus, kepada salib Yesus. Itu ditulis dalam surat Kolose pasalnya yang kedua. Surat Kolose pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-14. Ayat 13 ya yang kita baca. Surat Kolose pasalnya yang kedua, kita baca ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, dengan cara bagaimana Dia mengampuni pelanggaran kita? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, surat hutang itu firman Tuhan katakan yang kita baca itu mendakwa, mengancam kita. Ya, mendakwa, mengancam. Surat hutang itu apa? Itulah Taurat. Ya, kita diperhadapkan dengan hukum Taurat. Yang kita terima itu layaknya hukuman. Ya kan, makanya firman Tuhan bilang begitu ada hukum Taurat, orang mengenal dosa. Oh, kalau begini itu membenci. Kalau tindakan seperti ini itu mencuri. Kalau tindakan seperti ini, oh itu membunuh. Ya. Surat hutang yang ditampilkan oleh hukum Taurat itu mengancam kita, itu mendakwa itu. Kamu pendosa, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Dan oleh Yesus, Tuhan ambil semua surat hutang kita, Dia paku di kayu salib. Itu sebabnya kenapa kita berhutang. Ya, kenapa kita berhutang? Kepada korbannya, kepada salibnya. Ya, karena kalau hukum Taurat itu muncul, kalau hukum Taurat itu ditampilkan, tidak ada satu di antara kita yang layak hidup.
Karena kan kita tahu hukum Taurat itu seperti apa. 9 dilakukan, 1 tidak, batal semua. Ya, tetapi Yesus ambil itu semua. Surat dakwaan, surat tuntutan, surat ancaman. Firman Tuhan katakan, dia ambil itu dan ditiadakannya atau dihapuskannya dengan memakukannya di kayu salib. Ya, pada awal tadi saya katakan, apa bisa kita bayar itu? Tidak bisa. Kita hanya dapat mempersembahkan tubuh ini, hidup ini, yang ditulis di dalam surat Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Aku nasihatkan kamu saudara-saudara, demi kemurahannya, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kaum wanita, ibadah itu persembahan tubuh. Ya, karena keadaan sekarang seperti saat ini ada yang tidak bisa ibadah, ya kalau di kota mereka bisa ibadah online ataupun karena pekerjaan mereka bisa ibadah online. Tetapi bagi kita yang masih mendapat kemurahan, bisa melangkahkan kaki, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, masih pintu boleh terbuka, rumah Tuhan boleh terbuka, siap untuk menampung, kita boleh datang beribadah. Ingat Roma 12 ayat 1. Ibadah itu persembahan tubuh. Ya. Jadi waktu kita datang ibadah, kita nih bawa tubuh kita. Bawa segenap hidup kita dari kepala sampai ke kaki. Kita bawa itu kepada Tuhan. Bawa hidup ini, kalau sungguh-sungguh, kalau memuji, memujilah dengan sungguh-sungguh. Kalau menyembah, menyembahlah sungguh-sungguh. Kalau dengar firman, minta Tuhan tolong, dengarlah firman sungguh-sungguh. Karena ibadah itu persembahan tubuh. Ya. Itu sebabnya kita yang punya anak kecil, ya saya juga pernah melewati punya anak kecil. Ya, waktu anak bungsu saya masih kecil, gereja belum seperti sekarang. Ya. Tembok-temboknya baru diplester. Saya duduk di sebelah kanan belakang sana, dekat dengan speaker. Saya pernah mengalami punya anak kecil. Dan memang pergumulan kaum wanita ya, yang punya anak kecil itu pergumulannya ekstra. Dia harus melihat anak-anaknya, tapi dia juga tidak boleh kehilangan berkat firman. Nanti kita sia-sia datang ibadah. Ya. Supaya kita juga boleh mengalami pekerjaan firman Tuhan. Jadi ibadah itu persembahan tubuh. Apa yang mau kita kerjakan dengan tubuh ini? Kita menyadari kaum wanita, kita ini kehidupan yang berhutang. Kalau kita datang ke tempat ibadah, ya kadang-kadang saya suka lihat, nggak usahlah lama-lama di luar. Ya, kalau datang ibadah tidak usahlah berlama-lama, ngobrol dulu. Kan kita ini rumahnya dekat-dekat, ya toh. Kan tiap hari juga ketemu. Ya, nggak usahlah lama-lama di luar. Ingat, saya datang ibadah. Kalau mau ngobrol tentang kebong, mau ngobrol tentang harga rica di luar, nantilah. Ya, nanti kalau sudah di rumah, nanti ketemu di luar. Tapi kalau mau datang ibadah, datanglah. Kita tahu bahwa ibadah itu persembahan tubuh. Saya bawa tubuh ini Tuhan, mau melayani sepenuh hati. Tuhan menolong saudara dan saya, kaum wanita ya. Supaya Tuhan berkemurahan atas kehidupan kita. Mari pada malam hari ini kita akan membaca dari surat Efesus. Suratan Efesus pasalnya yang pertama. Ya. Surat Efesus pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-15, nanti kita akan baca sampai ayatnya yang ke-23. Ya,
Surat Efesus pasalnya yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ke-15. Judulnya adalah Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus, ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan ada ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Kita berhenti dulu sampai di situ kaum wanita. Ayat 15, 16, setelah Rasul Paulus melihat keadaan dari jemaat Efesus, ya, dikatakan aku tidak berhenti mengucap syukur, aku tidak berhenti berdoa kepada untuk sidang jemaat di Efesus ini. Dan pada ayat 17 dikatakan Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan mengaruniakan roh hikmat, Tuhan mengaruniakan wahyu. Supaya apa? Supaya jemaat di Efesus itu dikatakan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita mau lihat pada ayat yang ke-15 dan ayat 16, Rasul Paulus mengatakan jemaat di Efesus ini imannya, kasihnya terhadap semua orang kudus itu bertumbuh. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku berdoa untuk jemaat Efesus, biar Allah itu mengaruniakan roh hikmat dan wahyu, supaya umat Tuhan yang ada di Efesus itu, jemaat Efesus itu bisa mengenal. Nah, mereka kan sudah mengenal, mereka sudah kenal. Ya, komunitas kalau dalam terjemahan yang lain yang saya periksa, mungkin saudara juga punya terjemahan yang berbeda. Ini kok apa ya? Menggema ini. Iya. Oh, ayat 17 itu ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan. Kata memberikan itu di salah satu terjemahan itu dikatakan menganugerahkan. Ya, menganugerahkan, dia dari kata grant. Nah, kata anugerah ini kalau mau ditarik katanya dari kasih karunia. Nah, kasih karunia itu apa? Kita sudah tahu bersama ya. Kasih karunia itu adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas kita terima, yang tidak layak diterima oleh orang yang layak dihukum. Ya. Dan ini diminta oleh Rasul Paulus supaya Allah itu mengaruniakan roh hikmat dan wahyu. Dan dalam doa saya juga saya berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan mengaruniakan roh hikmat, pembukaan firman. Ya, biarlah Tuhan tolong. Kenapa komunitas? Otak kita itu terlalu kecil untuk bisa mengerti dengan hatinya Tuhan. Betul ya? Otak kita itu terlalu kecil. Kemampuan kita untuk mengerti dengan isi hatinya Tuhan, mengerti dengan pemikirannya Tuhan itu terlalu terbatas. Itu manusia kita. Itu sebabnya kalau kita mendengarkan firman dan Tuhan tidak tolong kita, maka kita hanya akan mendengar, oh itu kata-kata manusia saja. Kalau Roh Kudus tidak bekerja menolong kita, kita hanya bisa lihat, bisa dengar seperti firman Tuhan katakan kepada Israel, mereka mendengar. Tapi cuma hanya sebatas kata-kata, sebatas kalimat yang diucapkan. Ya, itu sebabnya kita mohon
mohon kepada Tuhan. Karena kaum wanita, sejauh mana kita mengenal Tuhan, nanti kita akan dengar, sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh itu kita percaya. Sejauh itu kita berpegang pada firman-Nya. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa biar Bapa yang kekal itu mengaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Kita tahu kaum wanita, untuk bisa mengenal itu bukan cuma 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Namanya mengenal itu butuh waktu. Ya. Itu sebabnya kita belajar untuk bisa mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Jadi untuk apa? Roh hikmat dan wahyu itu untuk supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya. Supaya mata hati itu terang. Supaya kita bisa mengerti bukan sekedar dengan otak, ya, tapi kita juga bisa mengerti sampai ke dalam hati. Sampai hati kita ini bisa terjamah. Bukan sekedar kita tahu dengan akal manusia yang tidak seberapa itu. Ya. Yang lalu saya dengar di televisi otak manusia itu hanya seperti segenggam ini atau lebih besar sedikit. Ya. Kita tidak mampu mengerti hatinya Tuhan kalau Tuhan tidak tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak celikkan mata rohani kita, Tuhan tidak jamah hati kita, maka tidak mengerti kaum wanita. Katakan supaya mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada 2 perkara di sini, ya. Ada 2 perkara, yaitu yang pertama dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu pertama kaum wanita. Betapa kayanya kemuliaan bagi kehidupan yang disucikan. Kehidupan yang disucikan. Kita 2 minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengar firman, kita belajar untuk taat pada firman itu. Semakin hari semakin taat, semakin hari kita belajar untuk taat sekalipun penuh dengan pergumulan, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang mulai Tuhan sucikan. Dan janji panggilan ini dikatakan supaya kamu bisa mengenal betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi setiap kehidupan yang dikuduskan, kehidupan yang alami penyucian. Ada kekayaan kemuliaan yang begitu besar yang disediakan oleh Allah. Kaum wanita, kalau Tuhan tidak mengaruniakan itu kepada kita, kita cuma bisa katakan, oh ya, betapa kayanya kemuliaan. Tapi kalau Tuhan menolong saudara dan saya, maka kita akan melihat bagaimana hebatnya kasih-Nya Tuhan. Waktu Dia siapkan untuk kehidupan yang rela terus disucikan. Sekalipun butuh banyak air mata, banyak pergumulan menghadapi, melawan kebenaran diri sendiri. Tetapi terus menerus rela disucikan, rela dikuduskan. Firman Tuhan katakan supaya kita bisa mengerti betapa kayanya bagian kemuliaan yang Allah sediakan bagi kehidupan yang dikuduskan. Ya, kehidupan yang dikuduskan. Rasul Paulus yang menulis ini, kaum wanita. Ya, Tuhan ilhamkan kepada Rasul Paulus betapa kayanya bagian kemuliaan dari kehidupan yang dikuduskan. Itu sebabnya ada salah satu ayat Rasul Paulus menuliskan bahwa di dalam 2 Korintus pasal 4 ya, bahwa penderitaan ringan ya, disebut ringan. Kenapa?
Karena Rasul Paulus katakan ya, firman Tuhan yang diilhamkan kepada Rasul Paulus dikatakan penderitaan yang ringan yang saat ini itu mengerjakan kemuliaan. Kenapa? Karena mengenal Allah. Ya. Itu sebabnya sejauh mana kita kenal Tuhan, sejauh mana kita mengenal isi hatinya, sejauh itu kita pegang firman-Nya. Kita percaya, bersandar, pegang korbannya. Rasul Paulus katakan apa? 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Tolong. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar daripada pergumulan kami. Ya, jauh lebih besar. Coba mundur ayat 16. Mundur ayat 16. Nah, ayat 16 dikatakan apa? Oleh karena pergumulan itu, karena penderitaan itu, dikatakan manusia jasmani, manusia lahiriah itu semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia batin ini dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya setiap hari. Setiap hari. Tuhan mau kita dibaharui dari hari ke sehari. Sambil melihat bahwa betapa kayanya kemuliaan yang Allah sediakan bagi setiap kehidupan yang rela disucikan sampai betul-betul dikuduskan. Dan Rasul Paulus katakan penderitaan ringan yang sekarang tidak sebanding. Kita boleh katakan penderitaan apa? Dan penderitaan yang paling banyak kita hadapi yaitu melawan kebenaran diri kita sendiri. Itu penderitaan. Siapa bilang itu bukan penderitaan? Betul ya? Semua di sini ya. Melawan kebenaran diri sendiri itu penderitaan. Ya. Bukan hanya kekurangan beras, kalau itu biasa saja. Kita benar tapi disalahkan. Itu penderitaan. Kita bisa mengeluarkan kata-kata, kita sebenarnya bisa membantah tapi kita memilih untuk diam saja. Itu penderitaan. Untuk siapa? Untuk manusia lahiriah kita. Itu untuk manusia lahiriah kita. Soalnya Rasul Paulus katakan, coba tampilkan lagi ayat 16. Ayat 16 yang tadi dari 2 Korintus. Manusia lahiriah itu semakin merosot kebenaran diri kita itu. Tetapi apa? Tapi manusia batin itu. Dia apa? Dibaharui. Dan itu berharga di matanya Tuhan. Dan itu yang dicari Tuhan. Pembaharuan dari manusia batin. Ya, manusia batin yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Siapa? Saya tidak bisa lihat. Hati saudara, batin saudara tidak bisa lihat. Tetapi Allah melihat sampai ke dalam. Dia tahu segala pergumulan hidup, pergumulan batin itu. Ya. Sekali lagi tolong ditampilkan, ada kalimat awal yang kita belum baca. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Bisa tawar hati? Bisa. Tetapi pilih tidak tawar hati. Rasul Paulus bisa memilih dengan segala penderitaan yang dialami, dengan segala kesesakan yang dijalani. Bisa tawar hati? Bisa. Keadaan di sekeliling kita bisa membuat tawar hati? Bisa. Tetapi kita pilih untuk tidak tawar hati. Keadaan di sekeliling kita bisa membuat kita mundur? Bisa, tapi kita pilih untuk tidak mundur. Keadaan sekitar bisa membuat kita kecewa? Bisa? Bisa,
tetapi kita pilih untuk tidak kecewa. Ya, Rasul Paulus katakan apa? Tetapi kami tidak tawar hati. Ya, sekalipun manusia batin itu merosot. Ya, merosot. Manusia lahirnya itu merosot. Ya. Misalnya kita berhadapan dengan orang yang mau merendahkan. Supaya kelihatan jago, kita bisa melawan. Saya juga bisa. Saya punya mulut, saya punya pengetahuan, saya bisa lawan. Tapi kita pilih apa? Saya tidak melawan. Kelihatannya ya kalah. Itu kan sekarang sudah jadi pembadiam. Ya. Sekarang sudah tidak bisa apa-apa dia. Kelihatannya apa? Firman Tuhan katakan tadi, merosot di pemandangannya manusia. Tapi firman Tuhan apa yang dituliskan? Tetapi manusia batin itu dibaharui dari hari ke hari. Ya. Minta kemurahan Tuhan, kaum wanita ya. Dan itu hanya bisa kita mengerti kalau Allah karuniakan kita roh hikmat dan wahyu. Ya. Makanya mari kaum wanita, saya ajak kita, milikilah waktu di rumah untuk tenang dengan firman Tuhan. Ya. Duduklah diam, ambillah waktu untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan sendiri. Terlepas dari segala kesibukan. Ya. Supaya kita mulai mengenal, oh iya Tuhan ya. Mengerti, oh iya Tuhan, saya mengerti Tuhan. Ya. Kita renungkan firman Tuhan. Karena kalau tidak renungkan firman Tuhan, nanti yang kita renungkan itu kata-kata manusia yang hanya cuma bisa melemahkan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu. Yang Rahab itu bersama keluarganya sudah dikumpulkan. Ya, oleh perkataan dari 2 pengintai, Rahab mengumpulkan keluarganya. Tali kirmisi itu sudah diikat. Dia diam untuk tidak memberitahukan tentang 2 pengintai ini. Tetapi mereka masih tetap terkurung di dalam Yeriko. Saya ingat ya, kemarin Bapak Gembala sempat melontarkan pertanyaan. Apa ada kemungkinan mereka gagal? Ada. Ya, ada. Apa ada kemungkinan mereka, mungkin bukan Rahab, apa ada kemungkinan dari keluarganya itu keluar dari rumah? Ada kemungkinan. Sama dengan kita. Apa ada kemungkinan tawar hati? Ada. Apa ada kemungkinan untuk kecewa? Ada. Ada kemungkinan untuk gagal di tengah jalan? Ada. Tetapi kita pilih untuk tidak gagal. Amin. Kita pilih untuk tidak gagal. Kita pilih untuk tidak menyerah. Kita pilih untuk tetap kuat. Kita pilih untuk tidak kecewa. Kita buat pilihan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah manusia, tidak. Tetapi karena mata batin kita, tadi kata firman Tuhan, itu diterangi. Sehingga kita tahu, saya bertahan dalam penyucian. Betapa mulianya, betapa kayanya kemuliaan yang Allah sediakan untuk setiap kehidupan siapapun kita. Dari latar belakang apa saja. Kemuliaan yang Allah sediakan bagi kehidupan yang disucikan. Kehidupan yang dikuduskan. Roma 8 ayat 18. Tolong ditampilkan. Suratan Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 2 ayat ini, kaum wanita, ya, 2 ayat ini. Suratan 2 Korintus 4 ayat 17 dan Roma 8 ayat 18.
Rasul Paulus katakan penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan. Biar Tuhan menolong saudara dan saya, ya, untuk kita berpegang kepada firman. Kita boleh melihat firman itu tembus sampai ke dalam batin kita. Dan sebabnya kenapa Rasul Paulus berdoa minta supaya Tuhan karuniakan roh hikmat dan wahyu, dikatakan supaya kamu mengenal Allah dengan benar. Sejauh mana kita mengenal? Sejauh itu kita berpegang pada firman-Nya. Amin. Kita berpegang pada firman-Nya, kita berpegang pada korban-Nya. Kita berpegang pada pengajaran yang sudah membesarkan, memelihara hidup kita. Ya. Kemudian yang satu lagi yaitu ayat 19. Ayat 19 ya. Ayat 19 yang tadi pertama, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, ya. Betapa hebat kuasanya bagi setiap kehidupan yang percaya. Artinya siapapun kita, bagi kehidupan yang percaya, firman Tuhan katakan kuasanya bekerja dengan hebat. Nanti kita akan lihat ada contoh satu kehidupan yang dalam segala kekurangan dan kelemahannya, modalnya cuma satu, percaya yang sederhana. Betapa hebat kuasanya. Jadi ada dua, betapa mulianya, betapa kayanya bagian kemuliaan bagi setiap kehidupan yang dikuduskan. Dan yang kedua, betapa hebatnya kekuatan kuasanya bagi setiap orang, setiap kita yang percaya pada firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, kaum wanita. Itulah kasih-Nya Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi gerejanya sehingga segala sesuatu Tuhan sediakan, Tuhan limpahkan. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk kita belajar mengenal Allah, mengenal hatinya Tuhan. Jangan kita menjadi kehidupan yang hanya membutuhkan Tuhan untuk kehidupan yang sekarang ini. Ya, firman Tuhan katakan betapa malangnya kehidupan yang hanya membutuhkan Tuhan, ya, perlu Tuhan untuk kehidupan di dunia ini. Coba kita baca itu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-19. Suratan 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya kita hanya membutuhkan Tuhan untuk segala kebutuhan kita hidup di dunia. Apa itu salah? Tidak, itu tidak salah. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati anak-anak saya, berkati suami, berkati orang tua saya, lindungi saya untuk ini. Kalau kita dalam pergumulan, Tuhan tolong buka jalan, tidak salah. Tidak salah, tapi firman Tuhan katakan sesuai yang kita baca, kaum wanita, kalau kita hanya berharap kepada Tuhan hanya untuk hidup di dunia ini, firman Tuhan katakan kita adalah kehidupan yang malang. Kenapa? Karena Allah sanggup bekerja lebih dari itu. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan gerejanya, kehidupan saudara dan saya, kehidupan umat Tuhan, kehidupan kita kaum wanita, bukan sekedar untuk hidup kita di dunia ini. Itu sebabnya 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan
Firman Tuhan suratan Efesus pasal 5 ayatnya 25, 26 dan 27. Titik akhir tujuan Allah sampai bisa menampilkan gereja Tuhan itu cemerlang, tanpa cacat dan tanpa celah. Ya. Jadi komunitas tidak salah. Ya, kalau kita berdoa Tuhan lindungi kita, lindungi saya, lindungi anak-anak, lindungi apa semua. Tuhan berkati pekerjaan ini, Tuhan limpahkan berkat-Mu biar Tuhan buka jalan, tidak salah. Ya. Tetapi suratan Efesus pasalnya yang pertama mulai ayat 15, 16 dan seterusnya itu membuka mata. Dan bukan sekedar mata jasmani, tetapi dikatakan biar mata hatimu itu terang. Yang Allah kerjakan bukan sekedar apa yang kita butuhkan di bumi ini. Ya, Injil Matius pasal 6, segala yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, bukan sekedar itu. Tujuannya adalah sampai gereja Tuhan, sampai saudara dan saya, sampai kita umat Tuhan itu alami penyucian. Sampai gereja Tuhan itu tampil tanpa cacat celah, ya, tanpa kerut. Puji Tuhan, betapa kayanya dan betapa mulianya, ya, betapa hebat kekuatan. Kuasa yang bekerja pada orang percaya itu sebesar kuasa yang bekerja untuk membangkitkan Kristus. Coba kita baca. Kita kembali ke surat Efesus tadi. Pasalnya yang pertama kita baca ayat 19. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ya. Kekuatan yang diberikan untuk kehidupan yang percaya adalah kekuatan yang sama yang dikerjakan oleh Allah waktu membangkitkan Yesus. Kita mungkin muncul tanda tanya, oh ya, masa sih? Seperti apa sih kekuatan itu? Ya, nah, firman Tuhan kalau bicara itu ya dan amin. Itu dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan kalau berjanji bukan seperti kita manusia, bisa iya bisa tidak. Tuhan katakan bagi setiap orang yang percaya, kekuatan yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan kuasanya yang dikerjakan itu seperti kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, kemudian kita baca dulu ya. Kemudian ayat dengan ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kaum wanita, pribadi Yesus yang firman Tuhan katakan, Dia lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, lebih tinggi dari segala kerajaan, lebih tinggi dari setiap nama yang dapat disebutkan. Ya. Yesus yang dibangkitkan, yang lebih dari segala-galanya, lebih tinggi dari segala-galanya, itu kemudian dikatakan itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Ya, biar Roh Kudus menolong saudara dan saya. Kepala dari gereja, kepala dari kehidupan kita itu adalah pribadi yang sudah
mati dan bangkit. Dia lebih tinggi dari segala penguasa, pemerintahan, kekuasaan penguasa. Dia lebih tinggi dari segala nama yang bisa kita sebutkan, siapa saja yang berkuasa. Firman Tuhan katakan, dan pribadi yang demikian itu diberikan kepada gereja sebagai kepala. Ya, komunitas waktu saya merenungkan ayat ini. Ya, saya renungkan ayat ini, saya katakan, Tuhan, kehidupan saya sebagai imam, sebagai istri, sebagai ibu, yang bahkan sebagai sidang jemaat yang banyak kekurangan ini Tuhan. Lalu Tuhan berikan satu pribadi sebagai kepala saya, pribadi yang hidup, pribadi yang maha tinggi. Kok bisa Tuhan? Kaum wanita, kita punya keluarga berpangkat saja bangganya luar biasa, lumayan ya. Ya, ada keluarga yang berpengaruh, kalau ada apa-apa tinggal calling. Ya, sedikitnya ada yang bisa bantu. Tapi saya renungkan, Tuhan, Engkau berikan kepala dari gereja, kepala dari jemaat, bahkan dikatakan itu diberikan kepada kita. Itu pribadi yang sudah mati dan bangkit, maha tinggi, maha besar, itu diberikan, dipercayakan, ini menjadi kepalamu. Apa yang tidak bisa dikerjakan? Ya, betapa hebatnya kekayaan dan kemuliaan itu, yang membuat kita, Tuhan berkemurahan untuk hidup ini rela untuk disucikan. Kalau kita mengerti Tuhan menolong saudara dan saya sampai pada penyucian pada bagian dalam, kita menjadi kehidupan yang rela. Karena apa yang Tuhan siapkan bagi kehidupan saudara dan saya, secara khusus kita sebagai kaum wanita. Pembaharuan yang Tuhan mau kerjakan di bagian dalam. Nggak usah kecewa, tidak usah kecil hati kalau memang Tuhan mau membawa saudara dan saya, kita sebagai komunitas, sebagai istri, sebagai kehidupan muda, sebagai ibu, sebagai imam, sebagai ibu janda, sebagai kehidupan yang seorang diri. Itu menjadi korban yang berbau harum. Ya, firman Tuhan katakan, kaum wanita, kalau kita membawa hidup ini rela disucikan, itu menjadi korban di hadapan Tuhan. Coba kita buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-51. Mazmur pasal 51. Ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Itu korban ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya. Jadi jiwa yang hancur, hati yang patah, tapi bukan karena sakit hati. Bukan karena sakit hati kaum wanita. Ya. Kalau saya melihat artinya, pengertiannya, ya, jiwa yang hancur, hati yang patah itu karena menyadari dosanya, karena menyesali dosanya, karena merendahkan diri. Kemudian
hatinya sampai hancur karena melihat segala kekurangannya. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan keadaan hati seperti itu, firman Tuhan katakan, itulah korban sembelihan. Ya, korban sembelihan. Tahu sembelih? Bagaimana? Potong. Keluar apa? Darah. Ya. Korban sembelihan. Itu penderitaan. Ya. Itu penderitaan. Tapi firman Tuhan katakan penderitaan, hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk karena menyesali dosa-dosanya, karena menyadari kekurangannya, justru itu korban di hadapan Tuhan. Ya, itu korban. Tapi kalau jiwa kita hancur, hati kita remuk karena sakit hati, maaf saja itu bukan korban. Ya, bukan, itu bukan korban. Makanya kita kalau datang kepada Tuhan waktu kita hancur hati, mari tanya sama diri sendiri. Tuhan, saya hancur hati, kenapa ya Tuhan? Kalau kita hancur hati terus karena kita melihat, oh Tuhan, ini dosa saya Tuhan. Ini keadaan saya Tuhan yang masih belum mampu melawan kebenaran diri. Ini saya Tuhan yang masih belum mampu memandang pada korban-Mu, yang masih belum mampu berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan kemudian kita menyesali, Tuhan ampuni, Tuhan perdamaikanlah saya. Waktu hati itu hancur kemudian kita datang pada penyembahan, itulah korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Saat-saat seperti itu, saat kita sementara mempersembahkan korban. Tuhan itu baik loh kaum wanita. Kita tahu baiknya bagaimana. Setelah dia berfirman, dia beri kesempatan untuk kita melakukan firman. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Begitu keluar, datang ujian. Betul? Tuhan itu baik. Jadi setelah kita mendengarkan firman, Tuhan beri kita kesempatan. Dia buka pintu, ketemu anak, ketemu masalah, ketemu ujian, ketemu tantangan, ketemu kata-kata. Untuk apa? Kalau Tuhan mau bicara langsung dengan kita dengan bahasa manusia, ayo tadi kan sudah dengar, ayo lakukan yang kamu dengar. Ngerti kaum wanita? Bisa mengerti? Baiknya Tuhan itu. Sayangnya Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya jangan cuma dengar. Nanti terlalu banyak jadinya penuh. Sesuatu yang kita lakukan itu akan tertanam di sini. Bukan cuma di sini. Tertanamnya di hati. Ya. Dan Tuhan mau mendorong kita, saudara, kaum wanita. Kamu kan sudah dengar. Harus seperti apa jadi istri. Harus seperti apa jadi ibu. Harus seperti apa jadi anak, jadi orang tua, seperti apa seorang imam. Ayo sekarang Tuhan izinkan pintu itu terbuka, ayo lakukan ya yang sudah didengar. Tiba-tiba tanpa sadar kita, kita kaget. Nah saat itulah pribadi Roh Kudus mengingatkan segala sesuatu yang sudah kita dengar, yaitu firman. Dia ingatkan kita, ingat apa yang barusan kamu dengar. Ayo Tuhan sayang kita. Amin ya kaum wanita ya. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan bukan hanya berbicara, tapi dia ajar kita. Ya, mempersembahkan korban sembelihan. Gitu, sembelih darah keluar.
Melawan kebenaran diri itu penderitaan. Ya. Mazmur 143. Mazmur 147. Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Ya. Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya. Dia menyembuhkan. Kalau kita datang persembahkan persembahan Tuhan. Ini saya Tuhan. Ya. Dan kita persembahkan. Kita menyesali kekurangan kita. Karena mau bergumul untuk hidup dalam penyucian firman. Firman Tuhan katakan Tuhan sanggup menyembuhkan luka hati. Tuhan sanggup, Tuhan punya cara. Kaum wanita, dia sembuhkan. Lama-kelamaan luka hati. Ya, hati yang hancur itu. Firman Tuhan katakan Tuhan yang akan kumpulkan, dibentuk kembali. Oleh apa? Oleh korbannya Kristus. Ya, waktu kita memandang korban Kristus, kita akan melihat satu pribadi yang maha sempurna, yang rela mati untuk saya. Ya, kalau kita bisa memandang kepada korban Kristus, Tuhan Engkau mulia, tapi Engkau rela dihancurkan. Siapa saya ini yang berdosa ini? Ya. Seperti 2 minggu lalu saya katakan, kalau bercerminlah kepada apa yang hadir 2 minggu lalu. Kalau mau bercerminlah pada firman. Karena kalau saya bercermin pada saudara, saya akan lihat saya lebih baik. Kalau saudara bercermin kepada saya, saudara juga akan bilang, oh ternyata saya lebih baik dari ibu. Saya lebih disiplin dari ibu. Saya lebih baik. Cara-cara saya lebih baik dari ibu gembala. Kalau saat imam A dengan imam B saling bercermin, yang A bilang saya lebih baik dari kamu B. B yang bilang, B nanti bilang ke A, saya lebih disiplin dari kamu datangnya terlambat. Tapi kalau kita semua bercermin kepada firman, surat Roma katakan, yang tadi pemimpin pujian katakan apa? Tuhan temukan dari kepala sampai kaki yang ada cuma satu, apa? Kekurangan. Amin. Ya, kalau kita bercermin pada firman. Ya, jadi komunitas jangan bercermin dengan sesama kita. Bercermin itu pada firman. Di sana kita lihat kasihnya Tuhan itu ajaib. Ya. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina, namun engkau mendambakanku menjadi milikmu. Ya. Masih dari Mazmur pasalnya yang ke-50. Ayatnya yang ke-23 kita baca ya, kamu wanita. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan korban, mempersembahkan syukur sebagai korban. Artinya sebenarnya tidak mampu bersyukur. Tetapi kita paksa diri kita. Kita paksa diri kita sampai kita bisa mengucap syukur dengan tulus kepada Tuhan. Ya, bukan mengucap syukur, ya bersyukur jodang. Oh puji Tuhan. Tapi sebenarnya hati tidak bersyukur.
keadaan sebenarnya tidak bisa bersyukur. Tetapi kita pilih untuk bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai kita bisa datang di kaki Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Sekalipun tidak bisa sebenarnya. Tapi kita paksa, Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau menyembah. Dan kemudian keluarlah ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan syukur seperti itu adalah korban yang dinaikkan kepada Tuhan. Ya. Bisa bersyukur sekalipun sebenarnya tidak bisa bersyukur. Itu korban. Jadi kalau saudara menyanyi, ada lagu yang sering kita nyanyikan. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan apa? Limpah dengan syukur. Itu kehidupan yang sebenarnya berat, keadaan yang dia jalani, ujian yang dia hadapi. Sebenarnya tidak bisa, dia tidak bisa bersyukur. Tetapi dia paksa diri bersyukur dengan tulus. Bersyukur saja, bersyukur saja. Berterima kasih kepada Tuhan untuk semuanya. Itu korban. Waktu kita bersyukur, itu sama dengan kita sementara mempersembahkan korban. Naik di hadapan Tuhan. Dan itu berharga di mata Tuhan. Amin. Itu berharga. Sebabnya pada awal firman Tuhan dikatakan kita tidak berhutang kepada daging. Sampai-sampai kita harus ikut, kalau mau marah-marah, kalau mau benci-benci, kalau mau tersinggung. Tidak. Kita berhutang kepada Yesus yang sudah mati. Pandangan kita akan terus ke sana. Surat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 14. Tolong tampilkan surat Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayat 12 sampai 14, sering itu ya dibaca. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja. Karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Terus ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kaki. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah apa? Ia telah menyempurnakan. Korban Kristus itu kaum wanita. Itu jadi pegangan kita. Dari awal dia berkorban sampai gereja disempurnakan. Pegang terus korban Kristus itu berlaku. Oleh satu korban ia telah menyempurnakan. Proses penyucian yang saudara dan saya kita alami. Korban Kristus itu akan menyertai. Amin. Korban Kristus itu menyertai. Alami segala sesuatu, lihat korban Kristus. Jalan sedikit, alami sedikit, lihat korban Kristus. Itu kekuatan sampai gereja disempurnakan. Ya, surat Yesus. Sekarang kita akan lihat contoh sedikit ya, masih ada waktu sedikit. Kita akan lihat contoh satu kehidupan wanita yang saudara sudah sering baca dalam Injil Markus. Pasalnya yang ke-5. Kita lihat bagaimana betapa hebatnya kuasanya bagi setiap orang yang percaya. Ya, tadi kita sudah dengar betapa kayanya bagian kemuliaan dari orang-orang yang dikuduskan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan itu sementara mengerjakan kemuliaan. Ya, jadi kalau kita sementara mengalami penderitaan bukan karena dosa, tapi karena mau tunduk dan taat pada firman, ingat baik-baik, Allah sementara mengerjakan kemuliaan itu perlahan demi perlahan.
Amin. Nah, sekarang kita akan lihat yang dikatakan bagaimana sih itu, betapa hebatnya kekuatan kuasanya bagi setiap orang yang percaya. Injil Markus pasalnya yang ke-5. Ya. Ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27 ya. Kita baca saja perlahan-lahan satu persatu. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa modalnya wanita ini? Kekuatan tidak punya. Kekuatan dia tidak punya. Firman Tuhan katakan kehidupannya, keadaan tubuhnya dikatakan bukan cuma lemah tetapi memburuk. Memburuk, bukan hanya lemah tapi memburuk. 12 tahun pendarahan. Kita sebagai wanita ya, sebagai wanita 3 hari, 4 hari, 5 hari puyeng. Ya. Cari waktu supaya bisa istirahat. 12 tahun nonstop pendarahan. Ya, banyak kali kita mendengarkan ini bicara tentang gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan yang menderita karena kehilangan persekutuan. Kali ini kita melihat dari porsinya seorang wanita. Apa andalan wanita ini? Tidak punya. Tubuh lemah. Bahkan dikatakan memburuk. Modalnya cuma satu kaum wanita. Percaya yang sederhana. Dia cuma percaya saja. Apa, dari mana dia dapat percayanya itu? Dari apa yang dia dengar. Dia dengar orang katakan Yesus itu seperti ini. Timbullah iman. Apakah iman dari seorang yang luar biasa? Tidak. Iman yang sederhana saja. Modalnya percaya. Ya. Kita tidak harus jadi orang yang luar biasa hebat, dikenal orang, dihormati orang, baru Tuhan itu bekerja. Tidak, kan firman Tuhan tadi katakan di dalam suratan Efesus pasalnya yang pertama. Kuasa yang dijanjikan bagi kehidupan yang percaya, dikatakan betapa kuatnya kuasa yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kehidupan yang percaya. Yaitu kuasa yang sanggup membangkitkan Yesus dari mati, kemudian bangkit, yang diberikan kepada jemaat itu menjadi kepala. Itu pribadi kepala kita, pribadi yang menang, ya, pribadi yang kuat, itulah kepala kita. Kita boleh berpegang, bersandar, berharap kepada pribadi yang sebagai kepala itu. Ya, kaum wanita ya. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong, itu tantangannya. Orang banyak berbondong-bondong. Kita sudah pernah mendengar firman Tuhan bicara tentang Sakeus. Sakeus kecil, Sakeus itu pendek, orang banyak berbondong-bondong tapi dia sehat. Wanita ini, apa yang dia mau andalkan? Firman Tuhan katakan orang itu banyak berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan. Dan dia hanya datang dengan tubuhnya yang penuh dengan kelemahan, bahkan dikatakan semakin memburuk. Itu keadaannya. Itu tantangannya. Tantangannya dari luar, orang yang berdesak-desakan, dan dari dalam. Apa tantangannya? Kelemahannya sendiri. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Itu yang dialami. Dan kemudian dikatakan apa? Ayat 28. Sebab katanya. Ada satu terjemahan yang mengatakan sebab katanya ini ditulis dia berkata. Ya, dia berkata
Dia tetap mengatakan ya. Jadi dia ulang-ulang. Perempuan ini menguatkan hatinya. Rasul Paulus mengatakan, kami percaya, itu sebabnya kami berkata-kata. Belajarlah berkata-kata sesuai firman, kaum wanita. Belajarlah berkata-kata yang baik. Belajarlah berkata-kata membangkitkan iman. Ya, contohnya Tuhan pasti tolong. Saya mampu Tuhan. Sekalipun kita masih tidak mampu, Tuhan pasti tolong saya. Saya pasti bisa tunduk. Tuhan pasti Engkau tolong saya pasti bisa taat. Dan itu diulang-ulang ya. Satu terjemahan mengatakan dia berbicara kepada dirinya, dia mengatakan itu terus menerus. Aku jamah, aku sembuh, aku jamah, aku sembuh, aku jamah, pasti sembuh. Sekalipun mungkin sekarang kita belum mampu, tetapi firman yang kita terima itu membangkitkan iman dan dia belajar berkata-kata. Ya, saudara nanti cari ayatnya ya. Katakan kami percaya 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-13. Nah, dikatakan Rasul Paulus katakan kami percaya dan kami berkata-kata. Keluarkan kata-kata yang sesuai firman. Keluarkan kata-kata yang membangkitkan iman. Jangan keluarkan kata-kata ya saya kan sudah begini. Ingat loh, kan keubahan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, betul, tapi ayo, mari kaum wanita, jadilah kita kaum wanita yang mau belajar berbicara yang positif tentang diri kita. Ya, ini perempuan ini, dia berkata-kata, aku jamah, aku sembuh, aku jamah, aku sembuh. Itu iman yang sederhana. Dari seorang wanita yang penuh kelemahan, dari gereja yang banyak kekurangan, imannya sederhana, bahkan terlalu sederhana, tidak muluk-muluk. Ya, dan dikatakan waktu dia menjamah, ayat 29. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kaum wanita waktu dia menjamah, ya, saya misalkan ini jubahnya. Jubahnya Yesus, ya ini jubahnya Yesus. Namanya menjamah, ini tangan yang penuh dengan kelemahan. Ya, dia bicara dalam hatinya, aku jamah, aku sembuh, aku jamah, aku sembuh, pasti sembuh. Waktu dia menyentuh, ya, mungkin cuma sentuh sedikit saja. Waktu dia menyentuh begini, apa artinya? Itu terjadi persekutuan. Persekutuan dari hati yang percaya. Dari hati yang sederhana. Mau bersekutu sekalipun harus mengalahkan kelemahannya sendiri. Kalau kita tidak mengalahkan kelemahan diri kita sendiri, jangan berharap kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengalahkan kebenaran diri kita sendiri. Ya. Jangan bela kaum wanita, jangan bela kelemahan kita. Saudara yang paling tahu kelemahan kita masing-masing itu beda. Saya kenal kelemahan saya. Yang mudah sekali berpikiran negatif. Saya kenal, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kelemahan saya. Kalau saya dengar satu apa-apa, saya langsung istilahnya overthinking. Saya langsung pikir, aduh nanti jadi begini, aduh nanti jadi begini ya, aduh nanti kenapa ya begini. Itu kelemahan saya. Dan saya datang kepada Tuhan, Tuhan ini Tuhan, otak ini Tuhan, pemikiran ini Tuhan, tolong Tuhan. Sandarkan pada firman. Kalau kita bertahan dengan apa yang kita anggap, ini kan tidak apa-apa. Tuhan mengerti dengan kelemahan saya, Tuhan mengerti. Semakin kita bertahan dengan kelemahan, jangan harap kita alami persekutuan dengan Tuhan. Nggak tahu. Waktu kita menyerah, iya Tuhan ini kelemahan Tuhan, tolong. Dan Tuhan lihat hati yang demikian.
Kita sendiri yang bisa merasakan nikmatnya bersekutu dengan korban Kristus. Mata kita ini, mata batin ini bisa melihat. Kalau engkau mati karena kelemahanku, berikanku kekuatan Tuhan, aku mampu, aku kuat Tuhan oleh karena kemurahan. Ya, semua karena kasih-Nya Tuhan. Kita mengalami kasih-Nya Tuhan, kaum wanita ya. Tuhan berkemurahan kepada kita. 12 tahun, artinya apa kaum wanita? Artinya segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Tidak selamanya kaum wanita. Sebut pergumulan kita apa? Sebut. Semua ada batas waktu yang hanya Tuhan tahu. Amin. Di mata Tuhan, Tuhan tunggu wanita ini sampai genap 12 tahun. Begitu 12 tahun dia ketemu Yesus. Kalau memang Tuhan percayakan kepada kita buah nikah kita yang perlu digumuli, nikah kita yang perlu digumuli, hidup ini yang perlu digumuli, keluarga yang perlu digumuli, ayo jalanilah. Semuanya ada batas waktunya, amin. Ada batas yang hanya Dia yang tahu. Pergumulan itu bagaikan Tuhan suruh kita, ingat kan saya katakan. Tuhan katakan ayo belajar, lakukan apa yang sudah kamu dengar, lakukan. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan apa yang Dia tidak ajarkan, tidak. Sampai kita yakin benar-benar apa yang dituliskan di dalam suratan 1 Timotius pasal 6 yang ke-12 yang kita dengar dalam ibadah pemakaman. Hidup kekal itu apa? Perjuangan. Hidup kekal itu apa? Pergumulan. Hidup kekal itu hasil dari pertandingan. Tuhan mengasihi kita. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Genap waktunya hanya dengan iman yang sederhana. Percaya, lakukan. Tidak ada pikir begini, nanti kalau saya jalan ke sana, nanti kalau orang senggol saya jatuh. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu, nanti apa kata orang? Nanti kalau saya maju, nanti Tuhan marah, tidak. Dia cuma bicara dalam hati. Aku jamah, aku sembuh. Aku percaya, aku lakukan, Tuhan tolong. Itu saja. Iman yang sederhana. Dan Tuhan perhitungkan semuanya, Tuhan lihat semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan tolong ya kaum wanita. Betapa kayanya bagian kemuliaan dari setiap kehidupan yang rela disucikan, dikuduskan. Dan betapa hebatnya kuasa bagi setiap kehidupan yang percaya. Ya. Mari kita siapkan hati kita kaum wanita dan kita angkat satu pujian perlahan-lahan saja untuk kita bawa hidup kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan yang tampil lewat firman-Nya. Kita akan angkat satu pujian dari nyanyian rohani nomor 201, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku ya. Kita nyanyikan saja perlahan-lahan, menikmati kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi,
di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita bangkit berdiri kaum wanita. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Haleluya. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, membuat damai di hidupku. Kita angkat tangan kanan kita, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tahta, mengalir kasih dari tahta Bapa. Amin. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Hatiku mengalir memenuhi hatiku, mengalir memenuhi hatiku. Haleluya.
kaum wanita. Aliran kasih-Nya Tuhan. Kita menikmati indahnya kasih-Nya Tuhan. Hatiku mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya Tuhan, ya Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati aliran cinta-Mu Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu. Haleluya. Kami menikmati kebesaran kasih-Mu. Kebesaran cinta-Mu yang ajaib Tuhan. Yang tampil lewat pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pribadi-Mu, Imam Besar Agung yang hadir di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan korban-Mu, darah-Mu Tuhan. Perdamaikanlah hidup kami Tuhan, dari segala cacat, celah, noda dan dosa yang Engkau temukan. Hidup kami ini Tuhan masih belum mampu untuk rela menderita Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Kami mengakui hidup kami ini Tuhan masih belum dengan sederhana percaya berpegang pada firman. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, ampunilah hidup ini. Ampunilah kehidupan ini Tuhan. Biarlah darah-Mu memperdamaikan hidup kami Tuhan. Darah-Mu membasuh, menyucikan kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, belajar dan belajar Tuhan. Tunduk pada firman-Mu, rela menderita. Semakin hari Tuhan manusia jasmani ini semakin merosot. Tapi kerinduan kami biarlah manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Tuhan. Sehingga kami boleh mengangkat korban sembelihan, korban ucapan syukur itu. Boleh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para istri
ibu, kehidupan muda remaja, ibu janda, kehidupan yang sendiri Tuhan. Oh Tuhan, anak-anak, orang tua Tuhan yang ada di tempat ini, yang hadir malam hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, menikmati cinta-Mu Tuhan. Menikmati kasih sayang-Mu yang tampil lewat kebesaran, keagungan, pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang agung sebagai kepala yang sempurna. Engkaulah kepala kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, lindungi perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah hati kami terlindung oleh pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati setiap nikah kami Tuhan, bahkan nikah-nikah yang terpisah oleh karena pekerjaan apapun itu Tuhan, tolong lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Ibu Englina Pontomudiska Kambong, Ibu Janda Aloce Balansa, biar Tuhan berkemurahan, Roh Kudus mengingatkan selalu mereka akan setiap firman-Mu, perkataan firman yang sudah mereka dengar Tuhan, biar mereka boleh pegang itu. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sepanjang malam kami butuhkan Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu datang kepadamu dengan ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah hamba-Mu ini Tuhan, yang masih banyak kekurangan dalam menyalurkan isi hati-Mu kepada biji mata umat-Mu, domba milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai dan saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian ya.